Sementara bisa sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan pagi ini. Tim kuasa hukum Hasto menghadirkan 6 saksi dari ahli pidana dan ahli tata negara. 6 saksi yang dihadirkan diantaranya Hairul Yuda, Jamin Ginting, Marus Ali yang merupakan ahli pidana. Sementara untuk ahli tata negara adalah Muara Siaan yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pihak kuasa hukum akan menyiapkan 8 saksi, namun baru akan dihadirkan sesuai kebutuhan saat sidang. Tim kuasa hukum menilai status tersangka dari KPK pada Hasto Kristianto ini cacat hukum. Selain itu ada pernyataan jika Hasto membantu Harun Masiku yang seluruhnya tidak benar dan sudah dibuktikan. Pihak kuasa hukum juga membantah pernyataan KPK jika di ponsel Hasto Kristianto ada nomor Harun Masiku. Kami melihat bahwa kemarin struktur dari jawaban yang disampaikan oleh pihak KPK, pertama adalah mereka melakukan eksepsi, kedua menyampaikan kronologis. Nah, kronologis ini yang menurut kami, ini yang kronologis versi yang mana ini? Kita harus hormat terhadap hukum kalau yang sah itu adalah putusan pengadilan. Jadi kalau seandainya sudah ada putusan hukum di pengadilan, kemudian ada lagi dikembangkan atau dibuatkan narasi-narasi yang baru, nah ini yang membuat kami melihat bahwa terjadi kebingungan hukum. Tentunya dalam hal ini juga ada disampaikan kemarin di dalam handphone Mas Hasto Kristianto, itu menyimpan nomor Harun Masiku. Perlu kita sampaikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Syahreza Zanski dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Reza, bagaimana jalannya sidang hari ini dan apa fakta yang disampaikan ahli yang dihadirkan kuasa hukum Hasto? Iya, Togi dan juga pemirsa selamat siang. Memang hingga saat ini sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih berlanjut. Hari ini adalah sidang ketiga dalam dugaan tindak pidana suap dan juga perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dilakukan oleh Sekjen PDIP maksudnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan hingga saat ini masih berlangsung sejak 9 pagi tadi, dan hari ini sejatinya menghadirkan 6 saksi, di mana terdiri dari Hairul Huda, Jamin Ginting, Marus Ali dan juga Marwar Siahan, dan juga ada beberapa saksi lainnya seperti Agustiani Tio dan juga Kusnadi, di mana keduanya ini sudah memberikan keterangan di depan hakim tunggal yakni Ju Yamto yang hari ini masih bertugas tentunya, dan hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak Biro Hukum KPK dan juga tim kuasa hukum Hasto, di mana sudah ada 2 yang digali keterangannya. Namun jika melihat dari persidangan sebelumnya, Togi dan juga pemirsa menghasilkan beberapa keterangan baru seperti Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku yang merupakan ex-caleg anggota DPR periode 2019-2024 ini sempat ingin kabur ke kompleks PT IKA ketika hendak ditangkap pada 8 Januari 2020 lalu, dan juga ada beberapa keterangan menarik lain dari pihak Biro Hukum KPK bahwasanya Hasto sempat melawan ketika HP-nya ingin dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK pada akhir tahun 2024, dan disebutkan juga oleh tim Biro Hukum KPK, Hasto diduga menyiapkan uang sebesar 400 juta untuk mengurus penetapan pergantian antara waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk meloloskan Harun Masiku yang nanti yang rencananya tadinya posisinya akan ditukar oleh Rizky Aprilia yang ditawarkan sebagai jabatan komisaris BUMN dan juga komisioner Komnas HAM, namun ini ditolak tentunya, dan hingga berkesimpulan bahwasanya Hasto Kristianto menyiapkan budget sebesar 400 juta. Namun kami juga masih menunggu, Togi dan juga pemirsa, apakah nanti ada keterangan lain yang menyangkut soal penghapusan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana suap terhadap Hasto dan untuk meloloskan Harun Masiku tentunya. Namun bisa dipastikan hari ini ada 6 saksi yang dihadirkan tentunya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.